semua tentang sejarah pas band ini itu sebelum adanya Sandi. Manggung-manggung juga, dan akhirnya mereka itu berhenti. Rata-rata mereka berhenti karena ekonomi. Nah, pada saat itu mereka memutuskan untuk berhenti dan mulai mencari pekerjaan tetap dan meninggalkan hobi mereka. Yo, what's up? Salam provokator berani berkarya. Nah, di video kali ini gue mau ngebahas lagi tentang salah satu band yang sangat berpengaruh juga di Indonesia, terutama di area underground. Dan band ini ya terkenal banget, bro. Oke, ini band ini di request oleh salah satu teman di Instagram provokator BK. Dia request tentang band Pas Band. Nah, di video ini gue pengen nge-share kepada lo semua tentang sejarah Pas Band ini itu sebelum adanya Sandi Pas Band. Nah, mungkin ada sebagian dari lo semua yang belum tahu ya bahwa ya Sandi ini bukan tergabung di formasi awal ya, ada formasi sebelum Sandi Pas Band. Nah, oke, mungkin sebelum gue mulai ngebahas tentang perjalanan yang mungkin bisa menginspirasi buat lu semua yang punya band ya. Dan Pas Band ini juga sakit dalam perjalanannya, bro. Ada perjuangan yang mereka lalui. Nah, oke, sebelum gue mulai ngebahas tentang ini, mungkin lu bisa bantu channel Provokator BK ini ya dengan subscribe agar next gue semakin semangat lagi dan semakin memperbaiki video-video yang gue share, dan juga gue semakin ya bisa menghibur lo semua dan menambah sedikit informasi tentang permusikan di lokal maupun luar ya. Oke, jika sudah ya subscribe channel Provokator BK ini. Jika sudah, terima kasih. Semoga lo semua sukses dunia dan akhirat. Amin. Oke, Pas Band ini adalah sebuah band yang bertemakan lebih ke arah rock ya. Rock, dan juga mereka ini terbentuk di Bandung pada tahun 1991. Pada awalnya Pas Band ini itu ya formasi mereka itu ada 4 orang. Yang pertama itu Yuki pada vokal, Bembeng pada gitar, dan Trisno pada bass. Selanjutnya Richard Matler itu pada drum. Nah, awal karir Pas Band ini itu dimulai dari ya acara-acara kampus dan juga pensi-pensi yang ada di sekolah ya. Nah, ternyata kan si band Pas Band ini juga sama dengan kita band-band kita yang masih kecil ini itu ya bermulai dari panggung-panggung kecil seperti ya acara-acara kampus, pensi-pensi dan semacamnya ya. Nah, zaman dulu industri musik itu ya tidak seperti sekarang ya, yang kita dimana itu media sosial sudah banyak berkembang, dan band-band kecil itu sangat gampang sekarang untuk mempromosikan karya-karya kita. Baik itu kita bisa promosi di ya berbagai macam platform digital seperti Spotify dan semacamnya. Kita juga bisa promosi di YouTube, Facebook, dan lain-lainnya. Dan ya, untuk zaman sekarang bisa dikatakan lebih dan sangat gampang dibandingkan zaman dulu. Nah, zaman 90-an, musisi atau band itu harus terikat kontrak dengan label-label mayor apabila ingin merekam karya-karya mereka dalam bentuk album dan masuk industri musik. Tapi tidak semua ya, dan ada juga yang memang berhasil tanpa bergabung dengan label mayor. Mereka membuka label-label sendiri, dan itu hanya mungkin 1-2 band yang berhasil seperti itu ya. Dan itu sulit, bro, sangat sulit, dan tidak segampang zaman sekarang ya. Dan label indie-nya dulu tidak seperti label indie yang sekarang. Kalau zaman sekarang kan dalam kita membuat label indie kan
itu gampang banget. Alat-alatnya, teknologinya juga sudah canggih, dan untuk merekam musik sendiri, kita pun bisa merekam sendiri, merekam di rumah sendiri. Dan beda halnya dengan dulu. Kita kalau mau merekam musik atau merekam lagu ciptaan sendiri, itu kita pasti mencari label ataupun studio rekaman, dan biayanya sangat mahal kalau zaman dulu ya. Kalau sekarang sih ya mungkin semua, kalau kita udah punya PC aja, itu biasanya sudah bisa membuat rekaman lagu sendiri. Dan banyak sih home studio ya, home record studio di zaman sekarang ini. Dan mereka kebanyakan juga rata-rata buat lagu sendiri juga. Mereka buat lagu sendiri dan mereka nge-record sendiri di rumah. Nah, salah satu band yang berhasil tanpa melalui label mayor pada waktu dulu itu adalah ya Pas Band ya. Kemarin juga salah satunya lagi juga ada itu sih, Coil, dan itu udah gua bahas pada video sebelumnya ya. Dan untuk di video ini ya, salah satu band tersebut adalah Pas Band yang berhasil melewati atau mendobrak pintu industri musik pada waktu dulu. Nah, Pas Band waktu itu termasuk band yang sukses dalam merekam dan mengedarkan album mereka sendiri secara DIY atau do it yourself atau secara independen label atau indie. Nah, keputusan mereka ini untuk melakukan merekam sendiri, menjual album sendiri, itu sebenarnya mau nggak mau ya, karena mereka itu memang sangat sulit sekali untuk masuk ke mayor atau ke label mayor. Mereka dulu itu sering banget masukin demo-demo mereka ke beberapa label mayor, namun tidak ada yang tembus. Dan karena itulah mereka memberanikan diri atau membuat keputusan untuk merekam lagunya sendiri, kemudian menjual CD albumnya sendiri juga, atau secara independen. Nah, keputusan itu mereka pilih karena mereka waktu sudah bisa dikatakan sudah capek dalam mengirimkan demo mereka ke label-label mayor dan tidak pernah tembus. Mereka mungkin di batas keputusasaan ya. Dan akhirnya pada saat itu mereka melihat tren band di Eropa dan juga Amerika yang mereka itu memproduksi album mereka sendiri. Dan dari situlah mereka memutuskan untuk mengikuti tren dari Eropa dan Amerika tersebut ya, dengan merekam lagu mereka sendiri, kemudian menjual album-album mereka sendiri. Dan saat itu mereka dibantu oleh Samuel Marudut yang merupakan teman dari Richard Matter yang juga berprofesi sebagai music director di GMR Radio. Nah, saat itu Pas Band ini itu merekam lagu-lagu mereka atau materi-materi lagu mereka ini dengan alat yang seadanya di radio tersebut. Nah, GMR Radio ini itu merupakan stasiun radio musik rock pertama di Indonesia yang kerap memutar demo-demo rekaman band-band rock amatir asal Bandung, Jakarta, dan sekitarnya. Berkat GMR Radio inilah Pas Band itu mulai dikenal oleh orang-orang karena lagu mereka sering diputar di radio tersebut. GMR Radio ini itu sering memutar lagu-lagu Pas Band ini itu dari album mini mereka yang berjudul For Through the Sub. Nah, dan di luar dugaan album ini berisi 4 lagu dan terjual 4.700 dari 5.000 rekaman yang diproduksi. Anjir. Dan ini sebuah prestasi waktu dulu ya. Ya, mereka memproduksi sebanyak 5.000 rekaman mini album mereka itu, dan laku terjual sebanyak 4.700. Wow, keren zaman dulu itu keren banget. Dan mereka ini itu bukan di label mayor tapi di label independen Mereka merekam sendiri lagunya, mereka menjual sendiri album mereka yang sudah diproduksi itu, dan hasilnya wow, keren. Pas Band yang dulu, anjir. Nah, karena pencapaian inilah itu mini album Pas Band ini direkam ulang di studio Triple M Jakarta.
Dan dibalik judul album mini ini yang berjudul Four Throat itu mempunyai arti atau filosofi yang keren bro. Nah artinya itu 4 orang yang menembus barikade perang, dan pas band ini membuktikan bahwa mereka berhasil menembus barikade tersebut dengan masuk industri musik lewat album yang mereka produksi sendiri. Wow. Wow, keren. Mini album ya cuman terdiri dari 4 lagu kalau nggak salah ya. Dan dari sinilah mereka mulai masuk dan mendobrak pintu industri musik Indonesia. Wow, keren bro. Dan dari sinilah juga keberhasilan pas band dalam menjual album mereka itu terdengar dengan label mayor bro, yaitu label Aquarius. Nah pada saat itu Aquarius telah melihat atau mendengar bahwa pas band melalui label independennya itu berhasil menjual albumnya sebanyak 4.700, itu berminat untuk mendistribusikan album mereka secara nasional bro. Dan akhirnya pas band dikontrak oleh label mayor tersebut untuk album selanjutnya. Wow. Dan saat itu juga album Four Throat ini itu masuk di dalam urutan 9 dari 150 album terbaik di Indonesia versi majalah Rolling Stone Indonesia. Wow. Keren bro. Dan dari situlah ya pas band ini, dari yang waktu itu dikontrak oleh label mayor Aquarius, sampai sekarang mereka masih tergabung di label tersebut. Dan kerennya label ini itu adalah ya mereka saat itu membebaskan pas band untuk membuat karya seperti apa yang pas band inginkan. Jadi Aquarius ini membebaskan pas band dalam berkarya. Nah meskipun waktu itu ya mereka ini tidak bisa merangkul semua orang lewat musik mereka yang pada saat itu musik pas band ini tidak biasa ya, dan bukan musik umum. Dan dari sinilah mereka mulai membangun basis massa sendiri yang setia dengan jalur yang mereka pilih. Oke, itulah perjalanan dari pas band di awal-awal ya. Dan setelah album yang ketiga mereka ini selesai, nah di sana ada kabar yang mengejutkan. Si drummernya atau Richard itu mengundurkan diri bro setelah album ketiga ini selesai. Dan disinilah mulai si Sandi pas band, si Sandi itu bergabung dengan pas band. Nah pada saat Sandi ini bergabung dalam ya mereka ingin merilis album keempatnya, di situ si Sandi ini itu belum dibolehkan untuk bermain di dalam album keempat ini ya, album ketiga, karena Sandi ini itu masih punya kontrak dengan label lain. Jadi Sandi waktu di album keempat ini belum boleh bermain dengan pas band. Dan setelah album keempat ini selesai, nah di album kelima dan keenam inilah si Sandi baru resmi bergabung untuk bermain dengan pas band. Dan setelah 2 tahun berlalu, pas band meluncurkan lagi album mereka yang berjudul The Best dan berisi 3 lagu baru yang berjudul ya pertama yang Hilang, Romeo dan Juliet, kemudian Gladiator, dan 9 lagu hits lamanya ya. Kemudian mereka menelurkan album barunya lagi itu pada tahun 2008, tepatnya pada 20 Maret, yang berjudul Romantic List dan Bleeding. Dan hits terbarunya itu berjudul Aku, yang bercerita tentang pengakuan seorang lelaki bajingan telah malang melintang, dan itu banyak diputar di radio-radio dan juga internet. Wow. Dan seperti itulah perjalanan pas band sebelum adanya Sandi yang bisa kita bilang ya sama aja ya seperti band-band kita. Yang pas band saat ini ya yang kita lihat memang mereka di papan atas, tapi perjuangannya itu di bawah juga, sama juga. Mereka melewati panggung-panggung kecil dulu, panggung-panggung kampus dan juga pensi-pensi ya, seperti halnya band-band kecil seperti kita ini lalui ya. Dan juga di situ mulailah mereka juga sempat juga banyak bahkan mengirimkan demo mereka itu ke label-label mayor bro, namun tidak ada yang tembus.
Dan akhirnya karena tidak ada yang tembus, di batas hampir keputusasaan datang. Nah, di situ mereka melihat tren yang ada di Eropa dan juga Amerika, yang mereka itu ya, yang saat itu di Eropa dan Amerika itu sedang rame, mereka itu band-band di sana merekam lagunya sendiri dan juga mengedarkan lagunya sendiri, albumnya sendiri. Dan akhirnya pas band ini meniru tren yang ada di Eropa dan Barat, dan akhirnya terjadilah hal seperti yang sekarang ini. Pas band sudah di puncak. Dan gue yakin dulu tuh banyak banget band-band Indonesia yang keren. Namun karena sulitnya untuk menembus industri musik, makanya banyak yang berhenti mungkin ya. Karena yang gue lihat, skill-skill bapak-bapak ya, skill-skill orang tua dulu dalam memainkan musik itu keren-keren banget bro. Tapi sayangnya mereka, ya mungkin mereka sudah berhenti dalam permusikan, mungkin karena itu tadi, karena sulitnya masuk ke industri musik. Soalnya gue banyak banget nemuin orang-orang tua itu jago main gitar, itu kalau nyanyi lagunya kalau main musik itu keren-keren dan wow, beda banget. Pokoknya wow, punya karisma tersendiri untuk mereka itu ya. Terlihat kalau mereka ini ya musisi beneran. Tapi sayangnya mereka sudah berhenti. Dan itu gue tanya, dulu pernah ngeband pak? Gue tanya sama orang itu dulu. Iya katanya, memang dulu dia pernah sempat ngeband, dan banyak yang mereka dulu sampai manggung juga. Dan akhirnya mereka itu berhenti. Rata-rata mereka berhenti karena ekonomi. Nah, pada saat itu mereka memutuskan untuk berhenti dan mulai mencari pekerjaan tetap dan meninggalkan hobi mereka. Dulu memang sulit bro. Dan sekarang sih sebenarnya kalau kita mengeluh, kalau kita berputus asa di zaman sekarang, itu bisa gue bilang ya bodoh ya. Karena kalau kita ingin menjadi seorang musisi ataupun membuat sebuah karya, ya sekarang ini gampang banget dalam mempromosikan, karena media sosial saat ini sudah banyak banget dan sangat kompeten untuk kita gunakan dalam memasarkan karya-karya kita zaman sekarang ya. Dan itu kan banyak yang ngebuktiin, dan gue banyak ngelihat ya banyak band baru yang mereka itu terkenal lewat media sosial ini, seperti TikTok misalnya ya. Lagunya aja yang terkenal dan bandnya gue nggak tahu, tapi ya lu mungkin bisa lihat di TikTok itu banyak sound dari band-band yang mungkin kita nggak kenal, dan itu soundnya itu viral bro. Dan di YouTube bisa itu banyak banget, apalagi ya kemarin kan juga sempat zamannya para cover atau musisi cover itu kan booming. Itu karena media sosial, dan gampang banget mereka terkenal dengan membawakan lagu orang lain. Mereka terkenal menjadi musisi cover, dan akhirnya mereka memutuskan untuk membuat lagu sendiri. Dan wow, banyak sih dari musisi cover menjadi musisi asli, menjadi musisi beneran banyak sekarang. Cuman di zaman sekarang meskipun banyak banget alat ataupun teknologi yang bisa dijadikan untuk memasarkan produk kita, nah yang tersulitnya adalah ya kita dituntut untuk lebih kreatif lagi dibandingkan yang lain. Karena ya semakin gampang dalam memasarkan sebuah produk, ya semakin banyak juga orang-orang yang berani, dan ya persaingan karya kita itu juga semakin ketat. Nah, itu mungkin bisa dibilang yang sulitnya untuk zaman sekarang ya, yang seperti itu ya. Tapi tidak masalah jika kita memang punya karya yang memang mahakarya. Ya, nggak apa-apa, terus aja berjuang, karena kita semua ini ada waktunya masing-masing, ada waktunya booming masing-masing. Dan pokoknya, dan keputusan itu ya hanya Tuhan lah yang menentukan. Dan tugas kita ya itu tadi, membuat karya dan memasarkannya terus. Ya kita buat terus, karena siapa tahu nanti ada satu lagu atau satu karya kita itu yang dipilih Tuhan untuk booming.
Jadi ya untuk zaman sekarang ya buat aja terus karya, karena memang zaman sekarang juga kita dalam membuat karya itu semakin terbantu dan ya semakin gampang dalam membuat karya, khususnya musik ya. Ya zaman sekarang semakin gampang pokoknya, dan murah juga ya. Zaman sekarang itu sudah murah. Jadi ya kalau lu pengen berkarya ya terus aja bikin karya dan pasarkan. Sisanya itu lu serahin aja kepada Tuhan. Oke, mungkin video gua sampai di sini, dan semoga cerita dari perjalanan pas band di awal-awal ini bisa memberikan sedikit semangat ataupun inspirasi buat kita semua ya. Oke, demikian. Jika lu suka ya bantu subscribe channel Provokator BK ini. Dan jika lu punya saran atau rekomendasi untuk video selanjutnya ya, lu bisa komentar dan nanti gua akan cari informasi-informasi mengenai band ataupun hal-hal yang lu pengen gua bahas. Oke, terima kasih. Salam provokator berani berkarya. See you on the next video. Bye bye. Get out.